Halo sobat penikmat film, apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat ya dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan. Nah, berbicara tentang kehidupan, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menceritakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh David Koepp. Film ini dibintangi oleh seorang pelawak dari Inggris, yaitu Ricky Gervais sebagai pemeran utama, yaitu seorang dokter gigi yang bisa melihat dan berbicara dengan para hantu. Dilihat dari pemeran utamanya saja, kita sudah tahu ya kalau film ini bergenre komedi fantasi. Tidak lelah saya peringatkan kepada sobat penikmat film, ada baiknya sobat menonton dahulu filmnya secara utuh, karena tentu saja kesan menonton filmnya secara langsung pasti lebih baik dari hanya menonton ringkasannya saja. Dan saya peringatkan juga bahwa video ini berisi konten spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam jalan ceritanya. Di kota New York, seorang pebisnis yang bernama Frank Herlihy secara tiba-tiba terbunuh karena tertabrak oleh sebuah bus setelah dia mencoba menghindar dari sebuah AC yang terjatuh dari sebuah apartemen di dekatnya. Frank meninggal saat itu juga saat sedang sibuk membeli sebuah apartemen untuk selingkuhannya. Lalu, scene berpindah kepada Bertram Pincus, seorang dokter gigi yang antisosial. Dia sangat anti untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi tetangga-tetangganya dan pasien-pasiennya. Bertram Pincus mengalami pengalaman meninggal selama 7 menit saat proses pengoperasian kolonoskopi. Ketika dia pulih, dia mampu melihat dan berbicara dengan hantu-hantu yang tinggal di area tersebut. Hantu-hantu tersebut membuat Bertram kesal karena selalu meminta dia untuk menolong menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi para hantu tersebut ketika mereka meninggal. Bertram tinggal di sebuah apartemen yang juga ditinggali oleh mantan istri dari Frank, yaitu Gwen. Frank selalu berdiri di depan apartemen dari Gwen karena dia juga memiliki persoalan sehingga dia tidak bisa meninggalkan bumi. Frank yang sadar bahwa Bertram bisa melihat para hantu, mulai mendekati Bertram dan meminta bantuan Bertram untuk menyelesaikan persoalannya antara Frank dan Gwen. Frank berjanji akan menjauhkan para hantu-hantu tersebut jika Bertram mau memutus hubungan mantan istrinya yang bernama Gwen, yaitu seorang Egyptologis profesional, dengan Richard, seorang lawyer HAM yang Frank katakan adalah seorang penipu. Bertram akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut dan mencoba untuk memisahkan Gwen dari Richard. Masa lalu Bertram dengan perilakunya yang dingin terhadap Gwen membuat hal ini cukup sulit dijalankan. Namun Bertram mulai mencuri perhatian Gwen setelah Bertram menganalisis gigi dari mumi Firaun yang sedang dipelajari oleh Gwen. Ketika Bertram sedang makan malam bersama dengan Gwen dan Richard, dia melihat bahwa Richard tidak seburuk yang Frank katakan. Namun ternyata, Bertram sendiri mulai menaruh hati kepada Gwen, dan Gwen juga menikmati selera humor dari Bertram. Pada makan malam yang lain, Gwen mengungkapkan bahwa dia baru tahu Frank memiliki seorang simpanan di hari ketika Frank meninggal. Dan ketika Richard mengunjungi Bertram untuk mengobati giginya, Bertram memberinya gas tertawa untuk membuat Richard membuka rahasia bahwa Gwen telah membatalkan pertunangannya dengan Richard. Namun, Frank masih tidak mengerti kenapa dia masih ada di bumi jika persoalan pribadinya adalah untuk memutus hubungan Richard dengan Gwen. Gwen sudah tidak lagi bertunangan dengan Richard karena dia menyetujui proposal kerja yang akan mengirim Gwen ke Mesir selama 6 bulan. Sebagai hadiah perpisahan, Bertram membelikannya sebuah gantungan kunci dari sebuah toko perhiasan. Hal itu dilakukan karena sebelumnya Gwen pernah mengatakan bahwa dia sangat membutuhkannya. Saat itu, secara tidak sengaja Bertram membuka informasi tentang Gwen yang hanya Frank seharusnya yang tahu. Gwen meminta Bertram menjelaskan semua kebenarannya, dan akhirnya Bertram menceritakan semua tentang hantu-hantu tersebut. Gwen tentu saja tidak percaya, dan dia menanyakan apa mimpi buruk yang sering Frank alami untuk memastikan bahwa Bertram tidak berbohong.
Frank mengatakan mimpi yang palsu kepada Bertram, sehingga membuat Gwen berpikir bahwa Bertram membohong. Gwen pergi dan memutuskan hubungannya dengan Bertram. Bertram marah kepada Frank mengapa dia berbohong tentang mimpi tersebut, dan Frank berkata bahwa Bertram hanya peduli dengan kepentingan dirinya sendiri. Bertram tenggelam dalam depresinya dan bertanya kepada koleganya yang bernama Dr. Frashar tentang pengobatan yang dapat membantu dia melupakan Gwen. Dr. Frashar memberitahu bahwa hidupnya akan lebih baik apabila dia berhenti menjadi orang yang egois lalu menolong orang lain. Bertram mulai menolong hantu-hantu di sekitarnya dengan menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Dengan selesainya persoalan hantu-hantu tersebut, memberikan ketenangan kepada orang-orang yang mereka tinggalkan, sehingga membuat hantu-hantu tersebut bisa pergi dari bumi. Ketika Bertram melakukan hal ini, dia sadar bahwa hantu tersebut ternyata masih di bumi bukan karena mereka memiliki persoalan yang belum selesai, tetapi karena orang-orang yang dekat dengan mereka masih memiliki persoalan yang belum selesai dengan mereka. Bertram mulai menghargai hidup dan orang-orang yang dijumpainya. Bertram sadar bahwa alasan Frank masih belum bisa meninggalkan bumi adalah karena Gwen masih belum rela melepaskan Frank. Bertram menjumpai Gwen yang membuat Gwen bertanya mengapa dirinya tidak cukup untuk Frank, dan Frank meminta maaf kepadanya karena telah menyakitinya. Hal tersebut dikatakan Frank melalui Bertram. Gwen tidak mempercayai hal tersebut setelah ketidaksetiaan yang telah dia perbuat. Hal yang Frank katakan hanyalah penyesalan dan maaf, sehingga membuatnya berpikir Bertram hanya menipunya. Bertram mengejar Gwen, dan ketika mencoba membuat Gwen percaya, dia tertabrak oleh sebuah bus. Bertram akhirnya menjadi seorang hantu juga. Dia bersama Frank melihat tubuhnya dikelilingi banyak orang, dan Gwen menangis. Richard datang dan mencoba memulihkan Bertram dengan doa dan CPR. Melihat betapa kecewanya Gwen, Frank memberi Bertram nasihat yang akan berguna jika dia hidup kembali, dan secara samar menyeratkan bahwa Gwen mencintai dia. Setelah mengatakan hal ini, Frank akhirnya bisa meninggalkan bumi. Scene berpindah kepada Bertram yang terbangun dari rumah sakit setelah beberapa waktu. Setelah Bertram sehat dan kembali praktik sebagai dokter, Gwen yang membutuhkan pengobatan giginya datang setelah melakukan janji temu dengan dokter lain, akhirnya menemui Bertram dahulu untuk menyapanya. Bertram mengatakan mimpi buruk yang sesungguhnya dialami Frank kepada Gwen, yaitu dia kehilangan arah jalan pulang, yang adalah nasihat yang dikatakan Frank kepada Bertram. Lalu, Bertram juga meyakinkan Gwen jika Frank telah menemukan jalan pulangnya. Scene terakhir adalah ketika Gwen mengatakan sakit ketika dia tersenyum, Bertram bisa menjawab bahwa dia dapat memperbaikinya. Dari film ini, banyak hal yang bisa kita petik untuk kita pelajari. Walaupun banyak bumbu-bumbu komedi yang ditaruh dalam film ini, nilai-nilai kehidupan seperti tidak egois, mau membantu orang lain yang memiliki permasalahan, dan ketulusan dalam cinta tidak hilang dari pesan-pesan yang ingin disampaikan. Karakter Bertram yang dari antisosial berubah karena cinta. Tokoh Frank yang menyesal pada akhirnya karena tidak setia kepada Gwen, bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita ya. Nah, sekian dulu ulasan cerita kali ini. Jangan ketinggalan untuk melihat video kami berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.